Karena tiba sudah waktunya kita akan memulai ibadah kita dalam kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Saya ucapkan salam sejahtera dalam kasih Tuhan untuk kita semua yang sudah hadir pada sore malam hari ini, baik yang mengikuti secara online dan secara tunda. Saya ucapkan selamat beribadah dan selamat bergabung. Kasih Tuhan memberkati kita semua. Kita muliakan Tuhan, kita angkat pujian dengan judul Bertahan dan Kuatlah dari buku Kidung Mempelai. Sedang kita bangkit berdiri. Sinandungkan pujian kami kepadamu. Terimalah Tuhan persembahan dari jiwa kami, dari umat-Mu yang ada sekarang di sini. Itulah sebabnya Tuhan, ibadah kami ini kami serahkan hanya kepadamu. Biar mulai dari permulaannya sampai akhirnya Tuhan yang berhadirat, Tuhan yang berkuasa di dalam ibadah kami Bapa. Sampai kami melaksanakan semua Tuhan, sampai kami menerima Tuhan tubuh dan darah-Mu, bahwa Engkau pernah mati tapi hidup bangkit. Itulah sebabnya layakkan kami semua umat-Mu untuk menerima. Biar kami menyatu dengan-Mu, kami dengan Engkau, kamu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Itulah sebabnya hamba-Mu yang Engkau siapkan untuk memberitakan firman-Mu, menyampaikan kepadamu kepada umat-Mu. Harapanmu selalu ada pakai lidah dia Tuhan untuk menyampaikan itu. Biar ada bekal kami, jemaah-Mu yang ada di sini Tuhan, umat-Mu yang ada di sini Tuhan. Bekal kami menongsong menanti kedatangan-Mu kedua kali untuk menjemput kerja-Mu. Terima kasih Bapak, berkati kami semua, berkati semua Tuhan pelayan yang sudah siap Tuhan untuk melayani Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari permulaan sampai akhir, Tuhan yang memimpin. Inilah doa kami mohon hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, itu selamat kami, Bapa kami yang telah surga kami Tuhan. Hadirin Tuhan, amin. Ya, puji bagi Tuhan. Kita angkat pujian selanjutnya. Tuhan ampunilah dosaku, dari buku Kidung Mempelai. Ampunilah dosa
selanjutnya, kemenanganlah, kemenanganlah. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam Tuhan kita mendapatkan kemenangan. Silakan dulu kembali. Kemenangan ada di tangan Tuhan asal kita mau percaya. Benar-benar sungguh kita datang di hadirat Tuhan, walaupun kita manusia yang belum sempurna, tapi yakin dan percaya Tuhan pasti benarkan kita di dalam firman-Nya. Dengan itu marilah kita dengan setia dan kuat hati untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Ada amin. Tuhan, kita angkat pujian selanjutnya, bersorak-sorai dari buku 116. Bersukacita sebab kasih Tuhan selalu tercurah dalam hidup kita setiap hari. Dengan itu, dengan pemeliharaannya, dengan itu marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita di dalam Tuhan kita Yesus, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Puji bagi Tuhan, karena tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bawa hati kita untuk diselidiki lewat firman-Nya, untuk dibenarkan sampai pada kesucian hati kita, untuk mendapatkan kasih Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Kita angkat pujian berfirmanlah ya Yesus dari buku 141 Psalm.
Kami datang beribadah padamu. Kami rindu berjumpa dengan Engkau. Kami rindu berbakti padamu, mendapat kekuatan baru, mendapat pemeliharaan dari Tuhan, mendapat janji-janji kemenangan dari Tuhan. Kami lemah tak berdaya, itu sebabnya kami datang padamu. Topanglah kami, tolonglah kami, peliharalah kami yang lemah ini. Hanya padamulah kami bersandar, supaya kami memuji, meninggikan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tritunggal Allah. Kami sembah di dalam roh dan kebenaran-Mu. Segala anasir kuasa kegelapan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah roh Allah melingkupi kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang hadiri pada malam ini dalam ibadah pendalaman Alkitab. Ya, Jemaat Firdaus, hari Selasa tanggal hari Rabu. Itu diingat ya, kemarin Selasa, sekarang Rabu tanggal 2 Desember 2020. Puji Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita buka kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2, yaitu mengenai kuda putih, ya, kuda putih, ya. Kuda putih ini adalah artinya kegerakan Roh Kudus zaman akhir, ya, kegerakan Roh Kudus hujan akhir atau zaman akhir. Ya, mari Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan, ke-6 materai pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 materai itu. Ya, 7 materai yang pertama sedang dibuka. Terus, dan aku mendengar yang pertama dari yang keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ya, kalau dibaca sekali kurang pas. Coba kita baca sama-sama ayat 1 sampai 2. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ya, kuda putih dengan penunggangnya. Ya, kuda putih dengan penunggangnya. Jadi dia di sini disebut, ya, dia menunggang sebuah memegang sebuah panah, ya. Kemudian dia pergi berperang tentunya untuk mendapatkan kemenangan. Jadi ini memang ada banyak orang ini mengatakan
Ya, mereka mengatakan, ada mengatakan ini adalah antikris, ya, keras, ya, ada macam-macam. Ya. Tetapi kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau kuda itu memang dipakai untuk peperangan. Kalau zaman sekarang itu ya masih ada sih, kalau saudara ke Lembang itu ada di sana dipelihara kuda oleh tentara untuk dipakai pasukan berkuda ya, dalam peperangan biasanya dipakai. Nah, saudara, jadi kuda di sini ini adalah kuasa, ya, kekuatan. Ya. Tapi ini kuda putih, putih itu kesucian, ya, ya, putih itu kesucian, ya. Kemudian dia di sini memegang apa yang dipegang tadi? Panah. Panah itu ujungnya runcing. Ya, memang karena tidak disebut busur, maka orang mengatakan ini antikris. Ya, karena tidak ada busurnya. Ya, tidak mungkin orang bawa panah tanpa busur. Ya, zaman dulu memang kita asingnya dulu di kampung, ya cuman berisiko, memang bahaya. Ya. Kalau kita bikin dulu dari bambu, ya kalau nggak rotan, lalu kemudian ada kita bikin tali, baru kita bikin dari bambu, dari kayu, yang runcing seperti panah, lalu kita tarik begini, kalau itu kena orang, bahaya. Ya. Nah, ada yang kecil, ada yang bersatu, bahaya sekali. Malah lucu. Tuh. Biasanya kalau ada busur pasti ada panah. Kalau ada panah ada busur. Nah, ini biasanya alat perang. Alat perang. Ya. Jadi di sini dia berperan untuk merebut kemenangan. Jadi kuda putih, ya, busur itu artinya Alkitab. Ya, busur itu apa? Alkitab. Ya, panah itu adalah firman Tuhan. Ya, panah itu apa? Firman Tuhan. Ya, jadi putih itu lambang kesucian, kuda putih. Ya, ini adalah kegerakan ya Roh Kudus zaman akhir. Zaman akhir. Tujuannya adalah untuk merebut atau mendapatkan kemenangan. Untuk merebut kemenangan. Supaya kita menang. Ya. Jadi ini kegerakan Roh Kudus zaman akhir. Kita sekarang zaman apa ini? Awal, pertengahan, atau akhir? Hah? Kita ini hidup awal zaman atau pertengahan atau zaman akhir? Zaman akhir. Ya, kita hidup pada zaman akhir. Ya, jadi pada zaman akhir inilah kuda putih ini dilepas dengan penunggang. Untuk apa? Untuk merebut kemenangan. Ya, sudah mulai kerasa sekarang ada pergumulan. Ada kerasa sekarang? Pergumulannya udah kerasa?
Ya. Nah, kalau nanti itu peperangan itu betul-betul peperangan fisik dan roh. Peperangan apa? Fisik dan roh. Zaman akhir. Ya. Zaman akhir. Cuman kita jemaat Tuhan, gereja Tuhan tidak terlibat dalam peperangan fisik. Ya. Tidak menggunakan senjata-senjata dunia. Paulus berkata, senjata kami bukanlah senjata-senjata duniawi seperti pistol, golok, pedang, ya, apalagi mortir, bom, ya, nuklir. Ya. Senjata kita bukan senjata dunia, tapi senjata rohani yang diperlengkapi oleh atau dengan kuasa Allah. Mana lebih hebat, senjata duniawi dengan senjata rohani kira? Mana lebih hebat? Paulus berkata, ya, senjata kami bukan senjata dunia, ya, tapi senjata yang diperlengkapi, ya, oleh kuasa Allah, kuasa Tuhan, sehingga dapat menahan kekuatan musuh. Amin. Dapat menahan apa? Kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Ya, jadi Tuhan beri kuasa bisa menahan kekuatan apa? Musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan. Amin. Amin. Jadi tidak ada yang membahayakan kita. Ingatlah, ya, senjata rohani lebih daripada senjata ya, bisa menahan kekuatan musuh. Ya, sehingga nanti kita akan merasa aman. Aman. Ya, makanya mempelai Tuhan itu betul nanti, ya, mempelai Tuhan sempurna. Selalu dengan matahari. Matahari itu Allah Bapa. Allah Bapa. Allah kita adalah matahari. Amin. Allah kita adalah matahari. Kemudian bulan. Bulan ini adalah Allah. Amin. Dalam tanda ingat penebusan, pengorbanan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ini bintang, 12 bintang. Ya, bintang itu adalah Roh Kudus. Apa? Roh Kudus. Jadi matahari Allah Bapa, bulan Allah Anak, bintang Allah Roh Kudus. Ini pakaian. Pakaian itu perlindungan. Pakaian itu apa? Perlindungan. Ya, kalau orang dalam peperangan itu pakai bus, lengkap dia dari kepala gitu, orang masuk dalam peperangan semua. Mata cuman, ya. Kalau senjata-senjata biasa saja, wah, pistol-pistol gitu, nah, bisa-bisa masih belum bahan. Ya, itu kekuatan baju perang, ya. Itu baru senjata apa? Perlengkapan senjata duniawi.
Ya, tapi ini Allah, ini bulan minta. Bisa Allah ditembus? Bisa Allah ditembus? Bisa Allah ditembus? Bisa bulan ditembus Allah? Maksudnya Roh Kudus ditembus? Nggak bisa. Ya. Jadi benar-benar nanti gereja Tuhan akan merasa aman. Walaupun kita sendiri tidak ada teman. Ya, tapi janji Tuhan adalah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan alam. Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai kesudahan alam, sampai kiamat. Ya, kiamat itu artinya apa? Kesudahan alam. Tuhan berjanji apa? Menyertai. Nah, kalau pikir-pikir, saya pikir-pikir tadi dari kamar, pikir-pikir mana lebih enak hidup sekarang dengan hidup kira-kira 40 tahun lalu atau 200 tahun lalu. Kira-kira mana lebih enak hidup? Hah? Yang dulu gak hadapi zaman akhir, peperangan, ya kan? Datang. Ya kan? Sudah meninggal mereka kan? Yang sudah meninggal sekarang hadapi, enggak kan? Kita yang hidup. Mana lebih enak? Pilih mana saudara kalau ditawar? Hidup zaman dulu atau zaman sekarang? Sekarang. Zaman dulu gak ada corona ya. Gak ada apa? Corona. Sekarang ada corona ya. Karena 7 materai, 7 sangkakala, ya, 7 cawan bokor murka Allah itu zaman dulu tidak ada itu. Zaman kita ini ada ini. Zaman kita ada zaman akhir. Ya. 7 apa tadi? Materai, 7 sangkakala, 7 cawan bokor murka Allah. Materai itu dari Roh Kudus. Dari apa? Roh Kudus. Kalau sangkakala itu dari Allah. Kalau bokor dari Allah Bapa. Jadi Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak, Allah Bapa itu nanti akan menghukum dunia. Kenapa? Karena dunia menolak pekerjaan Roh Kudus. Kenapa? Karena dunia menolak penebusan oleh darah Yesus. Kenapa? Karena dunia menolak kasih Allah yang besar. Ya kalau kamu gak mau dikasihi, ya dihukum aja. Ya, Tuhan mengasihi tapi tidak mau dikasih. Ya, jadi jangan menolak kasih Tuhan. Kalau kita mau terimalah kasih Tuhan. Terimalah perlindungan Tuhan. Ya, jadi kita harus menerima, menyambut ya kasih Allah, pekerjaan Roh Kudus, penebusan oleh Putra Allah, Tuhan Yesus. Nah, ini gereja satu. Nah, ini makin nyata lagi. Nah, ini gereja satu. Coba waktu 12 ayat 1. Yang firman Tuhan, perempuan dan nanya, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Ya, seorang perempuan
berselubukan atau berpakaian matahari besar atau kecil? Besar. Itu hebat. Nanti kita berpakaian matahari. Amin. Terus dengan bulan di bawah kakinya. Bulan di bawah. Ini penebusan oleh darah Yesus. Ya, terus. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ya, jadi punya mahkota. Tidak ada di dunia ini mahkotanya bintang. Kalau ini mempelai perempuan bermahkota bintang, 12 bintang sebagai mahkota di atas kepala. Ini ditulis dalam Alkitab. Ya, ditulis dalam Alkitab. Jadi sudah tepat ini zaman akhir kita belajar kitab Wahyu. Ya, zaman akhir kita belajar tentang apa? Kitab Wahyu. Jadi mengerti nanti, ya, mengerti nanti sedikit demi sedikit akan dibukakan. Alkitab mengatakan, ya, hal-hal yang dibukakan itu bagian kita. Hal-hal yang tersembunyi bagiannya Allah. Ya, jadi yang dibukakan itu milik kita. Amin, milik kita. Makanya harus hadir. Usahakan kalau nggak bisa hadir, yang ikuti secara apa namanya itu online. Ya. Nah, kalau nggak bisa sekarang, ya nanti yang masih bisa besok dibuka kan? Bisa nggak? Bisa. Luar biasa sekarang teknologi, ya. Karena dalam perjalanan atau apa, ya, tapi ada kerinduan, nanti Tuhan akan, ya, nyatakan, ya. Jadi ini kita hidup pada zaman akhir telah tiba. Ya, zaman akhir telah tiba. Nah, ini kuda, ya, kuda yang membawa kepada kemenangan. Ya, memang kuda disiapkan untuk hari peperangan. Ya, coba Habakuk 3 udah tadi. Belum? Habakuk 3 ayat 8 sampai 9. Habakuk 3 ayat 8. Terhadap sungai-sungaikah, ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit, atau terhadap lautkah amarahmu sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? Ya. Jadi Tuhan, ya, ulangi, terhadap sungai-sungaikah, ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit, atau terhadap lautkah amarahmu sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? nah, mengendarai apa dia? Kuda. Kuda apa? Amin. Kuda kemenangan. Kuda apa tadi warnanya? Ya, terus Busurmu telah kau buka. Dibuka busur. Dibuka apa? Busur. Tadi panah. Sekarang busur. Tadi apa? Panah. Wahyu pasal 6 tadi apa? Panah. Ya, sekarang diceritakan tentang apa? Busur. Kalau panah tanpa busur ya nggak bisa. Busur tanpa panah ya nggak bisa. Ya. Harus ada apa? Busur dan panah. Terus Telah kau isi dengan anak panah. Ya. Engkau telah kau
isi dengan anak panah. Ya, jadi ini ya teruskan. Coba. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Ya, coba ulangi ayat yang ke-9. Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu, samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Ya, wah ini hebatnya. Ya, musuhmu telah kau buka. Busur itu tadi apa? Kitab yang terbuka. Amin. Kitab yang terbuka. Kalau ditutup nggak bisa. Coba kitab ditutup, terang-terang nggak bisa dibaca, nggak dimengerti. Maka harus dibuka. Firman harus dibuka. Firman itu kalau dibuka memberikan gambar, pasti diberikan dan pasti mana? Pasti mana? Allah tidak pernah kenal kalah. Amin. Jadi kalau kita sekarang menghadapi pergumulan peperangan rohani, ya, terutama zaman akhir ini, ya, kita tanpa firman akan kalah. Tapi dengan firman Tuhan pasti, sebab yang berhak masuk surga menjadi tubuh Kristus mempelainya Tuhan adalah mereka yang amin, mereka yang semua begini sekarang, yang kaya, yang miskin, yang pintar, yang bodoh, yang terpangkat, tidak terpangkat, pada jamas, pada baru corona yang datang sudah apa? Jangan kelihatan coronanya. Musuh tidak jadi ada, tapi kenyataan ada. Ada nggak corona? Ada. Dan memang Alkitab mengatakan mendahului Tuhan, sebelum Tuhan datang berjalan dulu penyakit demam, penyakit menular. Itulah corona ini. Ini baru startnya. Pendahulu mengingatkan dunia, mengingatkan kita kedatangan Tuhan memang sudah sangat. Ya, terkadang saya pikir kenapa agak dulu saya hidup ya, karena begitu nggak kalah lagi yang sekarang, betul nggak? Betul nggak? Kalau zaman bapak saya alami nggak seperti ini, bapak kita? Nggak ya? Tahun 50-an nggak alami seperti itu. Ya, nggak alami kan? Betul ya? Pak Dewi, bapaknya alami nggak seperti itu? Nggak ya? Tapi yang tadi Pak maaf tadi yang dibilang tadi mana beda dulu dan beda sekarang misalnya. Jadi kalau saya mengatakan bisa mana bisa dia mendengar dipimpin Roh Kudus, di situ enaknya sebenarnya. Jadi dia bagaimana kenapa rasa gerak saya itu asal Roh benar dipimpin Roh Kudus, bukan jiwa yang melawan Roh Kudus, tapi Roh Kudus yang benar menguasai. Di situ enaknya Pak saya. Jadi enak sekarang daripada itu. Enak sekarang, dulu. Enak sekarang dari zaman dulu. Nanti semua diuji dengan waktu. Zaman akhir itu zaman kesusahan. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar.
Yang belum pernah terjadi akan terjadi. Yang belum pernah terjadi akan terjadi. Ya, betul. Materai sangkatala bokor zaman akhir akan dialami oleh manusia. Ya. Tapi kelahiran kita sudah direncanakan oleh Tuhan. Amin. Sudah Tuhan rencanakan. Sudah lahir di zaman akhir. Atau saudara lahir sudah direncanakan sendiri, saudara. Ada di sini lahirnya direncanakan. Ada? Nggak ada ya? Tahu-tahu lah. Tuhan lah yang mengatur segalanya. Amin. Jadi ini zaman akhir. Ya. Mendadak kita ini wahyu ini zaman akhir. Wahyu itu apa? Zaman akhir. Jadi mau tidak mau rohani harus ditingkatkan, rohani harus dinaikkan, ya, sampai nanti kita betul-betul dewasa, betul-betul siap, betul-betul kuat, ya, kuat dalam menghadapi semua situasi. Situasi bisa berubah. Sewaktu waktu. Cuma ingat, tidak ada yang membahayakan kamu. Amin. Tidak ada yang membahayakan kamu. Nanti Dela udah cari itu, coba. Udah ketemu? Tidak ada yang membahayakan. Betul. Gampang carinya sekarang. Tidak ada yang membahayakan. Betul. Walaupun dunia apapun yang terjadi, kita nanti hanya sebagai penonton. Matamu sendiri melihat pembalasan Tuhan terhadap orang kasih. Amin. Udah ketemu? Coba. Lukas 10 ayat 19. Kalau sebagai penonton coba. Ada nggak? Coba lihat dulu. Kamu hanya nonton pembalasan Tuhan terhadap orang kasih. Coba lihat, itu baca dulu sekarang. Lukas berapa tadi? Lukas 10 ayat 9 jika berfirman dan 16. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Ular dengan apa? Ya, terus. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Tahan kekuatan musuh. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Bisa ditahan? Bisa. Dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga tidak bisa dicapai. Ya. Terus Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tidak ada yang membahayakan. Jadi mulai dikasih modal, kasih modal, kasih bakal hidup zaman akhir. Ya, adalah berapa tadi? Yang saya bilang sudah ketemu. Apa tadi saya bilang? Pembalasan Tuhan terhadap orang asing. Ada? Ketemu? Hah? Kamu sebagai penonton aja. Ada? Hah? Apa? Mazmur 91 ya. Ya, coba. Ayat berapa? Ayat 8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Iya. Menonton dengan apa? Mata melihat, menonton. Ya, terus Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang palsu. iya.
pasal terhadap apa? Orang fasik, orang jahat. Orang fasik, orang baik, orang benar akan dilindungi. Walau berapa? 1000 rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kanan. Coba teruskan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Ya, walau 1000 orang rebah di sisimu, berapa? Ya, berapa? Buat suaranya. Ayat 7. Supaya kedengaran. Ayat 7. Walau 1000 orang rebah di sisimu. Berapa? 1000. Terus? Dan 10.000 di sebelah kananmu. 1000 dengan 10 jadi berapa? 11.000. Terus? Tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Baca sekali. Baca. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Tidak menimpa. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan. Ini akan digenapi pada hari terakhir, pada zaman akhir. Pada zaman akhir. Jadi berdoalah kepada Allah, beribadahlah kepada Tuhan, berbaktilah kepada Tuhan, tinggalkanlah dosa, percayalah kepada Tuhan. Ada pengampunan, ada perlindungan, ada kasih. Nah, perlindungan Tuhan itu rangkap. Jadi kalau ini tudung tabernakel, tudung bulu kambing, tudung kulit domba jantan warna merah, tudung kulit domba lupa. Ini tabernakel baik rumah Tuhan dilindungi secara kita ini rumah Tuhan, ya, bagi dilindungi dengan ada perlindungan bagi umat Tuhan. Ya, jadi dengan ini kita makin hilang takut. Amin. Hilang takut. Perlindungan saudara lalu mana? Kalau makan, ya makan mau udah jelas lah dikasih. Ya burung aja dikasih makan, tidak bekerja. Kalau burung kerja nggak? Punya lumbung? Nggak punya, tapi makan. Yang kasih makan siapa? Bapa di surga. Sengaja Tuhan ciptakan burung untuk jadi gambaran bagi manusia, orang percaya, supaya jangan khawatir mengenai apa yang dimakan, diminum, dipakai. Jangan khawatir. Perlindungan sudah Tuhan sediakan, pemeliharaan makan minum Tuhan sudah siapkan. Ingatlah Israel 40 tahun di padang gurun, tidak punya bekal apa-apa, tapi tiap hari Tuhan kasih mana turun dari surga. Tuhan berikan dengan cara yang ajaib. Ya, cara yang ajaib. Ingatlah Nabi siapa yang dipelihara oleh guru? Nabi siapa? Zaman 3,5 tahun. Zaman 3,5 tahun sudah di depan kita, sudah dekat. Sudah dekat. Ya. Sudah dekat. Nanti Tuhan akan pelihara kita. Tuhan akan pelihara. Tuhan pelihara dengan cara yang ajaib. Jadi kita tidak perlu khawatir. Makanya ini firman ini simpan di hari, simpan dan jangan dilupakan. Kita mendatang pada Tuhan. Ya. Yang itu bisa.
Yesus kasihku bisa kan ku simpan dalam berjalanku sebagai harta yang indah mulia. Walaupun Yesus kasihku. Kalau yang terjadi bisa. Kita berdoa, kami berdoa Tuhan, layakkan kami menerima, layakkan kami melayani perjamuan suci. Urapan Roh-Mu yang kudus turun pada perjamuan suci ini, sehingga kami memakan dan meminumnya mendapat kekuatan baru di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin inilah tubuh Kristus?
Kita mohon ampun atas segala dosa kita, dan kita makan dalam nama kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama. Angkatlah tanganmu, angkat hatimu, bersyukur saja. Bersyukur kepada Tuhan segala. Buat janji pemelihara, buat janji pelindung, buat janji yang baik bagi kita di masa pandemi di zaman akhir. Terima kasih bagi-Mu Tuhan. Kami mendapatkan janji-janji yang indah dari Tuhan di mana Tuhan melindungi kami sehingga tidak ada yang membahayakan hidup kami. Kami akan merasa aman dalam lindungan Tuhan. Terutama di zaman akhir ini, Tuhan melindungi kami. Tuhan memberi kami kemenangan demi kemenangan. Dalam tiap pergumulan hidup kami, pasti kami menang. Tuhan Yesus sudah menang. Tuhan beri kami kemenangan. Dan di tangan kami sekarang ada kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Bagi saudara yang mau didoakan dimanapun saudara berada, angkatlah tanganmu, tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada dadamu. Kalau sakit taruh pada penyakit. Saya akan berdoa buat saudara. Hamba berdoa buat anak-anakmu dimanapun mereka berada, yang dalam kesulitan, dalam kesusahan. Namun kami mendengar firman-Mu, Engkau akan memelihara, melindungi kami, menjaga kami. Firman-Mu dan janji-Mu adalah ya dan amin Tuhan. Kami percaya padamu, kami yakin pada firman-Mu. Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu sesuai kebutuhan mereka. Kau tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan, menolong engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bagi Tuhan, kita jalankan sekali persembahan. Kita nyanyikan nyanyian tak sanggup. Telah marah
Selasa kita depan, hari Rabu depan kita kembali dan ya, kita doakan mereka yang kurang sehat, yang sakit juga, supaya mereka mendapatkan kesembuhan. Kita doakan yang baik itu biasa dapat sesuatu segera waktu yang akhir. Ada lagi sampai disebutkan kita dalam doa. Haleluya. Haleluya. Kami berdoa buat anak-anak yang kurang sehat, baik Ibu Divya, Pak Siswanto, Opu Orin, Maher, dan yang lain Tuhan yang tidak sempat kami sebut. Namun Tuhan Maha tahu mereka sedang mengikuti ibadah ini, baik langsung baik juga tunda. Mohon belas kasih kemurahan-Mu. Doa orang benar besar kuasanya. Firman Allah juga besar kuasanya, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Kami berdoa sembuhkan mereka dari sakit penyakit apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan antarkan anak-anak-Mu pulang dengan selamat. Berkati usaha pekerjaan mereka yang belum memiliki usaha pekerjaan, bukakan ladang baru bagi mereka. Yang sudah berusaha Tuhan berkati, yang sudah mengembalikan miliknya Tuhan tingkat-tingkat langit bukakan bagi mereka. Keluarga di secara khusus berkati Tuhan berlimpah-limpah. Tetangga kami kiri kanan muka belakang CRT diberkati juga Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota Bandung dengan Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil yang baik hati juga, wakilnya Bapak Presiden kami Joko Widodo dan Pak Mahfud Amin wakilnya. Tuhan berkati TNI Polri juga, Tuhan berkati semua bangsa negara kami di masa pandemi. Tuhan pelihara semua dimanapun rakyat Indonesia berada. Tuhan tetap pelihara di tengah yang kesukaran kesulitan ini. Kami berdoa berkat-Mu turun atas bangsa kami, atas pemimpin kami baik MPR, DPR, tingkat pusat dan daerah. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.